Sobat ID Batam, kembali lagi di podcast ID Batam. Kita hari ini kedatangan tamu sangat spesial, ya. Dokter Gamal, ya dok. Gimana kabarnya dok? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Nah, beliau dokter di salah satu rumah sakit di Kota Batam, yang di balik layar ya, di balik layar IT kita, IT ID Batam, di mana websitenya dari semuanya itu adalah hasil pemikiran beliau dan sampai saat ini. Jadi Dr. Gamal inilah semua yang men-setting website ID Batam, ya. Iya. Manggil abang aja ya bang? Iya pagi. Biar santai. Iya. Gimana bang? Kabarnya sehat bang ya? Sehat. Nah ini kan ada muscap nih, Iya. kita muscap itu pendaftarannya secara online. Iya. Nanti teman-teman sahabat ID Batam kadang-kadang mengalami kesulitan untuk mendaftar secara online ini. Padahal kita harapkan secara online ini kan lebih mudah dan bisa mendaftar di mana saja ya bang ya. Nah jadi mungkin nanti Bang Gamal bisa menjelaskan bagaimana dari awal nih dia belum terdaftar atau dia belum terdaftar di ID online belum bisa cek nanti dari mana awalnya gitu. Jadi teman-teman mengerti awalnya bagaimana seperti itu bang. Boleh jelaskan bang gimana? Iya, jadi sebenarnya memang dari awal kita sudah komitmen untuk memanfaatkan sistem IT dalam proses dalam proses pengurusan apa saja di ID Batam. Makanya kita launching website ID Batam online. Itu memang tujuannya untuk memudahkan anggota kita supaya pada saat pengurusan rekomendasi ID dan lain-lain itu bisa secara online saja. Jadi tidak perlu harus datang ke kantor sekretariat ID, ya bisa secara online. Nah, bersamaan dengan adanya muscap ini, kita akhirnya memanfaatkan teknologi IT itu juga untuk bagaimana menggunakan sistem IT ini dalam proses bermusyawarah di Batam. Nah, di awal bulan Februari kita mulai itu ya kita sudah mulai buka pendaftaran juga secara online. Pendaftaran itu kita buka pertamanya lewat website ID Batam. Jadi setiap anggota ID yang ingin misalnya mengurus rekomendasi atau ini biasanya dia masuk ke ID Batam online. Nah, di situ nanti akan keluar pendaftaran muscap ID Batam. Nah, sudah akan keluar ya muncul langsung muncul seperti pop up. Mesti login dulu atau langsung muncul? Dia di awal tampilan tidak muncul. Pada saat dia login, baru pop up-nya muncul untuk pendaftaran. Nah, itu memang dikhususkan untuk anggota ID Batam. Awalnya itu karena perkembangan selanjutnya akhirnya saya buka pendaftaran bukan cuma anggota ID Batam, karena kita ketahui bahwa muscap ini juga diikuti di acara seminar. Nah, seminar bisa diikuti oleh selain anggota ID Batam juga bisa. Ya, oleh karena itu makanya saya buka bukan cuma anggota ID Batam tapi juga teman-teman sejawat yang ingin ikuti seminar juga bisa buka. Tapi ini saya buka bukan lewat website ID Batam tapi lewat Telegram. Jadi maksudnya lewat Telegram. Seperti biasa di website ID Batam itu ada link yang langsung masuk ke dalam Telegram. Langsung muncul ada lambang Telegram. Ya, Telegram situ tinggal diklik. Nah, nanti di situ akan muncul Telegram dan ada menu-menunya, tinggal pilih di situ. Ya, apa-apa saja yang ingin diketahui, misalnya ingin mendaftar muscap, nanti di situ ada pendaftaran muscap, tinggal diklik, ikuti menu-menunya saja. Ya, itu di situ juga bisa mendaftarkan teman. Oh, dari situ bisa teman bisa juga? Ya. Jadi bukan cuma mendaftarkan diri sendiri, juga bisa mendaftarkan teman. Gitu. Tapi tidak double data ya bang? Tidak, itu memang sudah bridging dengan website ID Batam ya. Jadi setiap pendaftar itu akan
disesuaikan dengan nomor handphone masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya nomor handphonenya berubah, itu nanti akan ada notifikasi bahwa nomor handphone Anda tidak match dengan nomor handphone yang terdaftar di sistem ID Batam, sehingga nanti akan diarahkan ke ke sekretariat untuk mengubah nomor handphone menyesuaikan gitu. Supaya ini untuk menghindari kalau ada ada tamu yang tadi undang yang kita tidak kenal yang masuk menggunakan nomor handphone itu, makanya kita gunakan. Jadi setiap yang masuk itu namanya itu nomor handphonenya itu sudah tercatat semua di Batam. Gitu. Nah, pada saat mereka masuk Telegram, maka nanti sistem akan menyesuaikan apakah nomor handphone yang dia masukkan itu cocok dengan nomor handphone yang kita simpan di Batam. Kalau cocok, maka mereka bisa meneruskan. Kalau tidak cocok, maka kita arahkan supaya mencocokkan melalui melalui admin kita. Iya, gitu. Nah, setelah dicocokkan akan masuk dengan sendiri. Berarti misalnya kayak saya nih, ada 2 nomor. Iya. Nah, nomor saya ganti gitu. Iya. Berarti yang nomor lama kan tidak terekam tuh di website. Iya. Yang nomor baru kan tidak terekam di website. Nah, nanti dia akan muncul tidak match. Tidak match di Telegram itu. Di Telegram akan dikirim ke Telegram Telegram yang mendaftar, di situ akan muncul notifikasi nomor handphone Anda tidak match dengan nomor yang tersimpan di sistem di Batam. Nah, jadi, nanti diarahkan ke admin. Langsung diarahkan ke admin. Ya, nanti admin yang akan mengubah nomor handphone menyesuaikan dengan itu langsung. Di Telegram itu ada arahan ke admin. Iya, ada langsung. Itu mereka tidak match, langsung ada keluar notifikasi, silakan hubungi admin dengan nomor ini untuk proses perubahan nomor Telegram. Nah, nanti admin akan mengubah dan itu berlaku 24 jam. Jadi pendaftaran ini bisa 24 jam. Untuk login itu kan ada password itu. Teman-teman kita kalau tidak dapat password itu untuk login itu bagaimana? Iya, itulah. Jadi pada saat awal mereka masuk misalnya ke ID Batam, website ID Batam, itu langsung kalau dia tidak punya password langsung kita arahkan ke Telegram. Yang itu langsung muncul passwordnya? Nah, belum. Belum. Nanti setelah dia masuk ke Telegram, nah di situ nanti baru pada saat dia mengetik sesuatu, itu langsung muncul notifikasi. Muncul notifikasi situ, silahkan daftar dulu gitu. Nah, setelah itu akan muncul ini notifikasi untuk pairing nomor handphone. Jadi di Telegram itu akan muncul share nomor kontak Anda. Gitu. Yang baru, yang belum terdaftar kan. Ya, tapi nomor dia sudah tersimpan di Batam. Cuma di Telegramnya belum di pairing gitu. Jadi begitu mereka masuk dan mereka belum terdaftar di Telegram, begitu masuk nanti akan ada notifikasi yang menulis itu sharing nomor handphone. Tujuannya apa? Untuk mencocokkan dengan yang ada di sistem di Batam. Begitu mereka terekam begitu mereka sharing, itu nanti otomatis sistem akan mempairing. Kalau cocok, itu sudah langsung keluar user ID sama password. Tapi kalau tidak cocok, itu akan ternotifikasi nomor HP Anda tidak match. Silakan hubungi admin untuk mengganti nomor sesuai dengan yang ada di sistem di Batam. Begitu terganti oleh admin dan diulang kembali, itu sudah langsung otomatis user ID dan password akan terkirim otomatis ke Telegram pribadi masing-masing anggota. Dan itu berlaku 24 jam. 24 jam. Itu berlaku 24 jam. Gak tidur-tidur ya, Bang? Ya. Gak tidur-tidur? Tidak, itu sistem sendiri. Oh, sistem sendiri yang menjalankan itu ya? Itu bukan manual, itu sistem sendiri yang bekerja. Gitu. Saya tidur aja. Biarkan sistem yang bekerja. Sistemnya jalan mau jam 1, jam 2 mau jam berapa saja ya. Bisa ya, 24 jam. 24 jam. Mereka bisa langsung ada sistem botnya lah ya? Iya. Ada semacam bot yang bisa menggiring supaya semua permintaan itu akan kita penuhi. Itu. Ya, jadi di Telegram itu bisa untuk pendaftaran musyak ada di situ. Ada di situ. Bisa kita pilih. Di situ ada di item pertama itu ada calon-calon yang calon ketua. Kemudian bagian kedua itu ada
peserta-peserta yang sudah terdaftar. Nah, bagian ketiga baru pendaftaran. Yang belum mendaftar bisa. Kalau misalnya yang sudah mendaftar dia daftar lagi, nah situ akan muncul notifikasi Anda sudah terdaftar. Gitu. Oh seperti itu. Ya, sudah jadi terdaftar tinggal ini pembayaran. Notifikasi pembayaran gitu. Pembayaran Pembayaran secara dia akan dikirim via Telegram juga. Telegram. Via Telegram di situ ada kami kasih nomor kontak untuk mengirim struk pembayaran ke admin. Oh jadi secara manual dia bayar tetap atau pembayarannya manual, manual, tetapi ya? setelah itu struknya mereka bisa foto, Upload. capture kan, terus mereka kirim ke admin. Nanti admin setelah mengecek akan disetujui. Setelah itu nanti keluar notifikasi terima kasih Anda sudah membayar. Admin di Telegram itu aja ya? Iya, gitu. Jadi akan keluar notifikasi gitu. Notifikasi ya. Jadi, Tapi memang di Telegram itu bukan cuma masalah muscat saja kan, ya. itu semua memang ada di situ. Misalnya permintaan, masalahan semua. ya ada misalnya permintaan iuran ID, permintaan nomor STR, NPA, mau tahu masalah-masalah misalnya info terkini, kanal YouTube, ya ada semua. Nanti akan kita masukkan semua yang dibutuhkan oleh anggota. Saya masalah pribadi aja. Akhirnya masalah pribadi akan masuk ke pribadi. Ya, misalnya, contoh misalnya, kalau ada teman sejawat yang STR-nya sudah mati, atau dia mau iuran ID itu tidak akan masuk ke dalam grup. Jadi kalau mereka minta buat permintaan di grup, tetapi sistem akan mengirim ke Telegram pribadi. Ya, jadi hanya tidak dalam grup. Ya tidak dalam grup, jadi tidak akan diketahui oleh semua orang. Privasi tetap terjaga. Ya. Sahabat-sahabat ID apabila ada yang masih menunggak iuran. Itu akan kami kirim langsung ke pribadi. Ya, langsung nah selain itu tuh rekomendasi yang sudah selesai itu kami notifikasi langsung. Notifikasi langsung ke anggota kalau mereka sudah selesai pengurusan rekomendasi ininya gitu. Jadi semua sistem yang bekerja tidak lagi manual. Seandainya cuma memang Telegram ini kan tidak populer bagi teman-teman. Jadi kita dibanding WhatsApp memang kan lebih. Cuma kelebihannya karena dia bisa menampung banyak member dan bisa dibuatkan otomatis. Kalau WhatsApp kan belum bisa. Belum bisa sama sekali. Jadi kita masih gunakan manual kalau WhatsApp. Masih manual. Iya, masih manual. Karena sistemnya beda sama Telegram ya. Beda sama Telegram. Mungkin suatu saat bisa kita pindah ke Telegram. Tapi sementara ini belum, maka kita manfaatkan yang bisa kan. Gitu. Jadi untuk terkait ini Bang, setelah cara daftarnya tadi kan sudah jelas, tinggal mengikuti Telegram, ikuti aja pilihan-pilihan di situ bisa langsung dipilih. Jadi begitu sudah mendaftar, dapat kiriman notifikasi, bisa langsung cek daftar peserta gitu. Namanya sudah masuk situ. Gitu. Iya. Cuma untuk teman-teman yang masih terkendala dengan pendaftaran itu kami membuka juga online, silahkan misalnya maksudnya kalau ada kendala kami siap juga 24 jam. Tanya-tanyain bagaimana caranya uang ini maksudnya panas sama dia secara nomor HP-nya sudah tertera ya. Iya, nomor HP sudah terjadi. Kami bisa pantau juga. Oh ini teman-teman yang mendaftar kesulitan, itu kami kirimin Telegram. Gitu. Kesulitannya di mana ini? Gitu. Yang penting itu prinsipnya masuk dulu. Kalau tak masuk kami nggak tahu masalahnya apa. Gitu. Nah, itu terkait pendaftaran. Namanya perubahan sistemnya. Ya, karena yang namanya sistem tidak bisa kita hindari. Sekuritas itu yang paling kita ini. Kalau kita nggak bisa masukkan orang begitu saja, kita nggak kenal siapa yang masuk. Gitu. Kita harus verifikasi nomor handphone. Kita verifikasi. Iya. Tapi setelah itu lancar karena sudah sah semua kan. Hanya yang pertama saja. Pertama saja karena kita harus memverifikasi data. Gimana nih Bang, data-data dari anggota di Cabang Batam ini sudah terverifikasi secara... Kalau yang saya data itu kami sudah memverifikasi itu sekitar 800, hampir 900 anggota yang aktif. Ya, cuma seperti biasa karakteristik dari Telegram itu Anda hanya dikenali kalau Anda adalah kawan.
Nah, gitu. Misalnya gini, saya mau mengirim data ke dokter Randy kan. Nah, data yang saya kirim itu tidak akan terkirim dan Telegram tidak mau kirim. Suruh dokter Randy dulu yang menghubungi saya, gitu. Jadi oleh karena itu, ya, jadi saya tidak bisa mengirim sebagai, artinya robot Telegram itu tak bisa mengirim pesan ke dokter Randy kalau dokter Randy yang tidak masuk dulu ke robot itu, gitu. Jadi misalnya saya, dokter kamu harus nyimpan nomor. jadi makanya saya ngirim feedback ke peserta, anggota, harapannya anggota melakukan umpan balik ke saya. Nah begitu mereka umpan balik, baru bisa saling itu. Ya gitu. Nah, itu sekuritas Telegram memang. Bukan kita yang ini, memang sekuritas Telegram. Artinya Anda tidak bisa mengirim pesan ke orang yang Anda nggak kenal, gitu. Nanti setelah Anda saling kenal, baru Anda bisa saling kirim pesan. Nah, dari hampir 900 yang sudah saya verifikasi, itu sudah ada sekitar 70% yang ketuk pintu. Ibaratnya sudah umpan balik ke saya. Ya, sudah 90% ya. Sudah bisa dikirimi secara otomatis, permintaannya sudah bisa kita kirimi secara otomatis. Tapi yang sebagian itu mungkin masih terkendala karena ibaratnya belum melakukan ketuk pintu kan, say hello istilahnya, belum melakukan say hello. Kalau gitu. Anggota ID itu dia belum punya aplikasi Telegram, langsung klik Telegram bisa dibuka? Ya otomatis dia harus, otomatis begitu dia klik, dia langsung diarahkan ke Telegram. Silahkan buat Telegram dulu. Oh, langsung arahkan ke Play Store atau? Iya, ada pilihannya di situ. Apple Store ya? Iya, kalau dia punya iPhone, dia diarahkan ke Telegram. Kalau dia Android, dia diarahkan. Tetap bisa pengguna Android maupun pengguna iPhone tetap bisa. Iya bisa. Cuma tetap dia harus menggunakan itu karena kan otomatis ke Telegram dia. Telegram. Jadi harus wajib mengunduh aplikasi Telegram. Iya. Ya, mungkin banyak yang malas karena mikirnya karena familiar kan WhatsApp saja kan. Iya, WhatsApp. Telegram belum. Ya. Padahal kalau kita ngirim data tidak terkompresi di Telegram itu lebih real datanya ya, lebih kirim foto lebih jernih. Iya. Cuma memang itu kendalanya masih ada sedikit karena tidak sepopuler WhatsApp lah. Mungkin perlu dibiasakan ya. Iya. Jadi karena memang sudah tuntutan karena untuk melakukan permintaan rekomendasi isi praktek, mutasi, PPDS dan lain-lain itu otomatis diarahkan ke Telegram. Iya, jadi ini sedikit pemaksaan. Tapi melalui website langsung bisa kan? Iya, tapi permintaan username sama passwordnya harus lewat Telegram. Setelah dia dapat username password, bisa langsung ke website. Iya, seandainya pun nanti dia sudah dapat username dan password, suatu hari dia lupa, karena dia jarang masuk lagi. Iya, betul. Gampang dia ambil sendiri lagi. Tinggal ke Telegram, tinggal dia buka username, langsung keluar sendiri. Dan semua kebutuhan kita ada di situ. Mau rekom yang mau sekolah spesialis, mau rekom ada di situ, mutasi ada juga di situ. Iya, semua ada. Semuanya di situ. Ada semua. Termasuk ulang tahun. Ulang tahun ada di situ, Pak? Ya, siapa yang ulang tahun akan kami kirim otomatis. Gitu. Nah, cuma memang ini kan masih akan terus dikembangkan. Kita kembangkan terus apa-apa lebih simple ya. Iya, kita kembangkan, kita cari menjadi lebih simple, lebih familiar, dan lebih banyak aplikasi yang bisa kita tambahkan gitu, untuk kebutuhan anggota lah, untuk anggota gitu. Jadi sahabat di Batam ini Bang Gamal masih kerja keras terus. Soalnya mau muscap ya Bang ya? Ya, nah di muscap nanti juga seperti itu. Jadi kita memberikan kesan real time juga. Mulai dari registrasi, pada saat mereka registrasi, kita kasih tag name, ada barcode, kita scan, begitu ter-scan, sudah terdaftar di website di Batam, di Telegram juga akan terkirim. Iya, secara terkirim. Jadi setelah terkirim, di acara pemilihan juga begitu. Ada di Telegram juga? Iya, jadi begitu mereka memilih, di-scan juga, Anda sudah memilih. Pas di scan muncul di Telegram. Di Telegram otomatis. Langsung otomatis. Otomatis Anda nama terima kasih pada dokter ini Anda. Tapi bukan yang dipilih kan Bang? Bukan. Tetapi proses pemungutan suara secara pada saat perhitungan. Nah, pada saat perhitungan itu bisa juga kami tampilkan secara real time juga.
secara virtual? Ya, jadi kan ada manual kan. Nah, kami digital juga. Digital. Ya, jadi setiap detik per detik itu bisa diketahui Jadi perkembangannya. teman-teman yang sudah milih suara bisa kalau ada emergensi atau kegiatan Ya, lain bisa ya. Artinya meskipun tidak ikut acara Muscap, tetapi heboh-hebohnya Muscap mereka bisa mengawasi lewat bisa Telegram. memantau Iya. kegiatan pemilihan. Pokoknya kita buat setransparan mungkin sehingga semua anggota apakah yang punya waktu untuk ikut Muscap ataupun yang tidak punya waktu itu kita beri kesempatan untuk ikut berpartisipasi gitu. Karena semua perkembangannya akan kita kirim secara real time gitu. Ya mungkin itu aja. Iya. Bang Kamal, terima Pokoknya kasih. teman-teman yang punya kendala, Pesan-pesannya gimana, Bang? ya teman-teman yang punya kendala dalam proses baik Muscap atau pengurusan rekomendasi di Batam, rekomendasi izin praktek itu bisa langsung menghubungi saya baik via WhatsApp maupun via Telegram dan juga bisa menghubungi Pak Nasril yang berada di kesekretariatan karena urusannya administratif itu memang Pak Nasril yang handle, saya urus IT-nya. IT-nya. Jadi pintu depannya Pak Nasril, IT-nya. Iya, itu kendala IT nanti saya yang handle, kendala administratif itu ada di tangan Pak Nasril sama Suci. Gitu. Mungkin Itu saja yang saya terima kasih Bang Kamal atas kehadirannya sama-sama pada hari ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman sahabat ID Batam bisa dapat pencerahan bagaimana untuk ID online ini, ID Batam online yang mana ini adalah kerja keras kita bersama untuk membuat perubahan. Kalau semuanya secara online berarti kita semuanya jadi efisien, lebih efektif seperti itu. Amin. Teman-teman tidak membuang waktu ke ID tinggal dari website saja. Ya. Nah, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Salam sehat, sahabat ID Batam.